Kali ini kita akan berbincang mengenai metode pembelajaran daring bersama Bapak Dr. Chandra Anugrah Putra MIKOM. Konteks Merdeka Belajar ini sudah lama sekali sudah sebenarnya muncul. Kalau kita menelaah buku referensi dari Carl Rogers yang berjudul Freedom to Learn, kemudian bagaimana relevansinya dengan Everett Rogers bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Di sini guru ataupun dosen atau inovator pembelajaran lainnya ini diminta untuk sebagai seorang agen perubahan atau agent of change. Makanya sekarang kita mengenal guru penggerak, dosen penggerak. Nah, di sini seorang pembelajar atau inovator pembelajaran itu mampu mengkreasikan dan menginovasikan sebuah produk pembelajaran. Karena dalam komponen ini mahasiswa juga harusnya bisa belajar ketika mereka bersiap untuk menjadi seorang guru ya, atau menjadi seorang, kalau saya kan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jadi mahasiswa tersebut di semester-semester awal itu harus diberikan banyak tugas presentasi, tapi jangan asal presentasi. Kadang-kadang kan presentasi mahasiswa itu kita bisa lihat ya kalau kita ingat-ingat zaman kita kuliah atau gimana. Tapi presentasi mahasiswa itu harus benar-benar mereka tidak membaca slide boleh, namun mereka bisa berimprovisasi mengembangkan hasil apa yang mereka pelajari, mereka yang pahami. Kalau membaca ya mohon maaf, yang penting bisa baca aja kan selesai presentasi. Tapi bagaimana dia bisa mengemas pemahaman, menggiring para audiens untuk bisa tertarik dengan apa yang dia sampaikan, dan itu tidak cukup sampai di situ. Mereka juga harus bisa memahami bagaimana gaya bahasanya, bagaimana gesturnya, bagaimana ekspresinya, dan terakhir bagaimana mahasiswa harus mempelajari kemampuan critical thinking atau berpikir kritis. Ini sangat diperlukan ketika mereka dihadapkan oleh sebuah pertanyaan. Jadi jangan sampai mahasiswa cuma bisa membaca, menyampaikan, bahasanya bagus, komunikasinya bagus, ketika ditanya blank. Nah, jadi mereka harus bisa, guru maupun dosen harus bisa mengajarkan peserta didik atau mahasiswanya, critical thinkingnya harus bagus. Jadi ketika mereka memahami sebuah materi, ketika dia ditanya dengan konteks materi tersebut, dia bisa menjawab dengan baik. Gitu. Bertanggung jawab dengan apa yang dia pelajari. Gitu. Betul itu. Namun seiring berjalannya waktu, saya pikir model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, bahkan media pembelajaran saat ini terus berkembang dan terus berinovasi, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh kita, baik di generasi muda bagi pelajar maupun mahasiswa maupun dosen itu sendiri atau guru itu sendiri. Nah, di sini terkolaborasilah sebuah rencana pembelajaran yang bagus ketika kita bisa memanfaatkan itu semua. Kita tahu saat ini kita punya project based learning, di mana mahasiswa atau pelajar di tingkat menengah itu bisa berkreasi dengan hasil produk yang bisa dia lakukan baik secara individu maupun tim. Itu juga untuk bisa menjawab bagaimana mereka bisa menyelesaikan soal permasalahan atau problem solving seperti itu. Hal-hal seperti memaksimalkan media-media pembelajaran berbasis multimedia seperti itu juga saat ini sudah mulai bermunculan. Tapi kembali seperti yang saya sampaikan, kreativitas dan inovasi dari guru maupun dosen sangat dibutuhkan, plus kesadaran diri, fokus dari peserta didik atau mahasiswa untuk memaksimalkan kompetensi yang akan diperoleh. Ada dua hal yang sering saya sampaikan ke mahasiswa adalah ketika mereka terlalu malas, ketika mereka terlalu asik, ketika mereka seperti air mengalir dalam kehidupan, ada dua hal yang sering kali saya sampaikan kepada mahasiswa. Hal yang pertama, sampai kapan aku seperti ini? Yang kedua, aku mau jadi apa suatu saat nanti. Ketika dua hal tersebut mereka pikirkan suatu saat nanti, maka ada kesadaran diri untuk menjadi lebih baik. Nah, ini terapkanlah dalam proses pembelajaran. Kalau kalian tidak memahami setiap mata pelajaran atau setiap mata kuliah yang kalian kuasai, apa yang bisa kalian pegang untuk di masa depan nanti? Apa yang menjadi modal kalian untuk menjadi sukses di masa depan nanti? Jadi memang rangkaian setiap mata kuliah itu pasti ada sesuatu yang bisa kita andalkan di situ. Pasti ada. Kalau kita memulai mahasiswa, kita memutuskan menjadi seorang mahasiswa, dalam rangkaian kurikulum itu pasti dari semester 1 semester 8 ada mata kuliah yang kuat dia akan pegang. Itu fokuskan. Tapi ketika mereka seperti air mengalir, itu sulit. Air mengalir maksud saya masuk, dapat nilai, ngerjain tugas, tapi tidak ada target. Apa yang bisa saya capai, apa yang bisa saya kuasai dalam bidang ini. Itu sulit. Baik, Pak Dr. Chandra Anugrah Putra, terima kasih sudah berbincang bersama Pak kita Chandra, terima pada kasih. pagi hari ini, dan ini semoga bisa memberikan
wawasan tambahan dan juga masukan kepada seluruh tenaga pengajar yang menyaksikan perbincangan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Chandra sudah berbincang bersama kita. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Dr. Chandra Anugrah Putra, Kaprodi PTIU Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Tetaplah bersama kami, setelah jeda berikut kami akan kembali.